Perkenalkan, nama saya Deviani, tinggal di Tasikmalaya dan saya asli orang Tasik. Dulu, saya punya usaha di bidang event organizer untuk perusahaan dan lembaga pemerintah. Sejak pandemi, usaha tersebut mengalami penurunan sampai akhirnya saya putuskan untuk tidak melanjutkan usaha itu dan mengurus kegiatan pengajian serta aktivitas rutin sebagai ibu rumah tangga. Setelah menghentikan bisnis itu, saya belum terpikir untuk melakukan usaha atau bisnis apa. Saya konsultasi dengan Teh Nenden, teman saya di Persaudaraan Matahari. Atas sarannya, saya bergabung dengan Pusaka Indonesia sebagai wadah mempraktekkan ajaran spiritualitas murni yang diajarkan oleh Guru Setio Hajar Dewantoro. Saya kemudian disarankan untuk membuat ekoenzim. Karena saya belum tahu, maka saya cari tahu tentang ekoenzim di internet. Saya melihat teman-teman di Pusaka Indonesia banyak yang sudah membuat dan menggunakan ekoenzim untuk pupuk, menetralisir air sungai yang kotor, dan menurunkan kadar pencemaran udara. Kita lagi di kanal daerah kebagusan dan kita hari ini tuh mau ngocor atau nyiram ekoenzim ke sungai atau kanal yang ada di sekitar rumah kita masing-masing. Jadi gerakan ini sedang dilakukan oleh teman-teman Pusaka Indonesia Gemaripa di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk menjernihkan air sungai karena kita tahu bahwa ekoenzim dapat mengurai zat-zat kimia yang ada di dalam sungai. Saya sangat tertarik dengan fungsi ekoenzim yang ternyata bisa digunakan untuk memulihkan air dan tanah kita yang sudah tercemar. Hasil riset ilmiah yang saya baca membuktikan bahwa ekoenzim juga bisa mengurangi bau sampah. Kebetulan saya tahu bahwa kota Tasikmalaya sedang masuk nominasi penilaian untuk mendapatkan Adipura, yaitu penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi kota yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Saya tergerak untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup untuk menyemprotkan ekoenzim di TPA atau tempat pembuangan sampah akhir Kota Tasikmalaya. Tanpa banyak mikir, meski saya belum pernah bikin, saya datangi saja kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk ketemu langsung dengan kepala dinas guna menyampaikan maksud saya. Awalnya saran saya tidak dipedulikan, tapi saya terus berupaya meyakinkan kepala dinas tersebut. Penyemprotan pertama dilakukan di TPA Ciangir menggunakan 5.000 liter air yang dicampur 25 liter ekoenzim yang saya dapat dari seseorang yang sudah punya ekoenzim. Hasilnya, bau sampah berkurang sampai 40%. Manfaat ekoenzim yang terbukti sangat baik untuk memperbaiki kualitas lingkungan membuat saya semakin semangat untuk menyebarkan manfaat ekoenzim ke masyarakat dan mengajak orang untuk membuat ekoenzim. Saya yakinkan bahwa membuat dan menggunakan ekoenzim adalah untuk menolong kita sendiri dan lingkungan dengan memulai dari rumah kita sendiri untuk mengatasi persoalan sampah organik. Saya banyak menghubungi dan dihubungi komunitas-komunitas dan saya ajak mereka berkolaborasi. Saya mengumpulkan sampah-sampah organik dari pedagang-pedagang buah dan saya bersyukur banyak mendapat bantuan dari orang-orang yang tergerak memperbaiki lingkungan. Sejak aktivitas saya yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan ini, kesehatan saya juga semakin membaik. Saya bahagia melihat orang-orang yang sudah merasakan manfaat ekoenzim dan tertarik untuk membuatnya. Saya juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sungai dengan membuat penyekatan dan turun ke sungai setiap minggu untuk membersihkannya. Saya bertekad untuk terus menjaga bumi dengan membersihkan sungai dari sampah, memulihkan kualitas airnya, dan meningkatkan ekosistemnya. Bersama para kader Pusaka Indonesia yang konsisten melakukan pemulihan tanah, air, dan lingkungan, mari kita semua berkolaborasi merawat bumi agar kembali lestari.